Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah datang di edukasi malam ini. Jadi tema edukasi malam ini tuh spesial mau bahas tentang aksi korporasi. Soalnya kayak kalau teknikal mulu kan bosen gitu. Jadi aku mau bahas aksi korporasi dan pengaruhnya terhadap harga saham. Ini yang penting karena biasanya aksi korporasi info yang kita terima di media itu biasanya cuma kayak info gitu kan. Tapi biasanya kalau newbie tuh bingung korelasinya apa info tersebut, aksi korporasi tersebut dengan harga saham perusahaan. Nah, jadi acara kita hari ini materinya agak panjang. Semua materi semua sih, tapi nanti coba saya persingkat bawainnya supaya nggak bosen gitu. Terus kalau ada yang mau tanya, silakan langsung ketik di chat. Nanti jadi saya secara berkala akan ngecek chatnya. Kalau ada pertanyaan langsung jawab, jadi supaya tidak terlalu bosan gitu kan. Itu aja sih. Jadi ayo langsung aja kita mulai. Hari ini kita tuh bakal belajar tentang beberapa aksi korporasi yang sering terjadi di market. Terus macamnya apa saja, definisinya apa, terus yang paling penting adalah pengaruh aksi korporasinya terhadap pergerakan harga saham. Dan sebenarnya poin yang ketiga ini lebih kayak ke perspektif pribadi saya sih setelah yang kayak 7 tahun di pasar modal gitu berdasarkan banyak gosip dan pengalaman berdasarkan aksi korporasi tersebut biasanya apa yang terjadi gitu. Jadi sekalian saya sharing, oke? Eh, Sebenarnya aksi korporasi itu apa sih? Aksi korporasi itu merupakan sebuah langkah yang diambil oleh perusahaan terbuka yang memiliki dampak langsung terhadap para pemegang saham retail kita-kita ini. Tentunya eh, corporate action itu perlu diperhatikan, terutama kalau kita pegang saham tersebut atau mau beli gitu, atau kalau kita pegang jangka panjang. Tapi setahu saya sih kalau yang invest jangka panjang tuh apa dikit sih, kebanyakan kita kan tradingnya kalau di Indonesia gitu. Jadi kalau saya sih lebih menempatkan aksi korporasi itu untuk pertimbangan tambahan setelah kita bikin trading plan kasarannya gitulah. Nah, jenis-jenis aksi korporasi yang pertama tuh ada IPO. Ini paling paling standar lah ya. Kalau sekarang yang lagi nggak itu GoTo kan. Terus yang kedua pembagian dividen. Ini juga sangat rutin biasanya. Awal-awal tahun gini nih Q1 biasanya banyak yang bagi dividen. Terus stock split. Terus ada juga reverse stock split. Terus right issue. Ini juga sering nih kalau right issue. Sama buyback saham. Oke, terus ada merger dan akuisisi. Ini jarang banget terjadi, jadi hanya ya sebagai informasi tambahan lah. Masa kita mainan di pasar modal tapi nggak tahu merger akuisisi kayaknya tidak afdol gitu ya. Jadi kita bahas dari yang pertama, oke. Jadi IPO itu kepanjangannya dari Initial Public Offering. Intinya sih penawaran saham perdana. Hari pertama saham itu go public lah, kira-kira begitu. Kenapa ya itu IPO sering disebut go public gitu kan. Hari pertamanya itu disebut IPO. Kenapa perusahaan IPO gitu? Itu sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama mendapatkan dana murah dan menurut saya ini adalah hal utama dan pertama sih kenapa perusahaan IPO gitu karena dia bisa dapat pembiayaan yang murah. Kenapa dikatakan murah di sini? Karena nggak perlu bayar biaya gitu kan alternatif pendanaan bagi perusahaan itu kan utang bank, obligasi atau sahamnya go public. Kalau utang bank sama obligasi itu harus bayar bunga kan gitu. Obligasi berupa kupon dan kalau pinjem bank ya tentu aja biasakan bayar bunga bank. Sedangkan kalau apa? Kalau di kalau di apa di go public gitu ya, itu kan kita tuh bergantung pada kebaikan perusahaan lah. Kita nggak bisa nuntut gitu. Misalnya nggak bisa nuntut yang harus bagi dividen dong tahun ini gitu kan nggak bisa benar-benar. Jadi mereka punya kendali full untuk apa yang harus dilakukan terhadap dana yang dipegang perusahaan gitu. Kenapa disebut dana murah? Terus yang kedua, ini kinerja keuangan perusahaan lebih baik. Ini sebenarnya asumsi sih kalau menurut saya. Dua dan tiga ini asumsi menurut saya. Karena apa intinya sih karena dia dapat dana fresh gitu kan IPO kan biasanya cukup besar ya suntikan dananya dan itu cash langsung ke kantong perusahaan. Harusnya sih kalau perusahaan cukup bijaksana menggunakan uh, dana tersebut dan memang punya niat baik dan tentunya harus diawasi oleh apa BI gitu ya penggunaan dananya itu harusnya bisa dijadikan modal untuk apa membangun fondasi keuangan yang kokoh seperti mengurangi hutang dan segala macam dan tentunya untuk ekspansi bisnis untuk pertumbuhan ke depan. Kenapa dibilang untuk potensi pertumbuhan lebih cepat? Karena asumsi mereka uangnya banyak jadi ibaratnya lincah lah gitu kalau pelurunya tebal kan mau ekspansi itu lincah.
Terus yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Karena biasanya kalau udah IPO kan kesannya kayak gimana gitu. Kalau udah IPO kan kayaknya udah perusahaan yang milik masyarakat gitu. Terus yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Karena kalau harga sahamnya naik kan tentu saja value perusahaannya juga naik. Tapi itu hiasan saja sih. Intinya sih kalau menurut saya IPO itu cari duit, itu yang paling utama gitu. Kenapa? Apa banyak ya, kita sebagai retail harus cerdas lah menghadapi IPO gitu, karena sebenarnya IPO tuh lebih ke kepentingan perusahaan sih kalau menurut saya, at least di awal-awal ya. Nah, ini yang penting, pengaruh IPO terhadap harga saham. Di awal IPO itu biasanya harga saham cenderung volatile, naik turun enak udah lah pokoknya, mengikuti sentimen market. Seperti yang saya selalu bilang bahwa kalau perusahaan IPO itu tidak bisa diprediksi baik secara teknikal maupun fundamental karena ketidakadaan data. Jadi dari secara teknikal kan kita lihat selalu price sama volume gitu kan, dan karena dia baru IPO itu pasti nggak ada data sama sekali, kita blank gitu kan, benar-benar kayak kucing dalam karung. Nah kalau secara fundamental tuh juga begitu, karena biasanya fundamental tuh kalau teman saya ngajarin mungkin ngelihat 3 sampai 5 kuartal terakhir untuk melihat pola pergerakan keuangan dan aset perusahaan untuk bisa menentukan misalnya apakah perusahaan itu baik atau tidak. Jadi itu kita butuh kayak 1 sampai 2 tahun lah, let's say, laporan keuangan yang dipublish gitu. Sedangkan kalau IPO kan laporan keuangannya cuma satu yang dibuat pada saat prospektus, dan tahu sendiri kalau prospektus itu questionable gitu kan, dipertanyakan karena yang bikin kan mau jualan gitu ya kasarannya. Tentunya orang mau jualan kan pasti dibagus-bagusin lah, bikin flyernya ibaratnya gitu kan. Jadi itu dia. Kenapa datanya tidak memadai lah gitu. Nah, setelah ini yang tadi saya ungkapkan lah ya. Jadi kalau beberapa bulan harga sahamnya itu baru mulai stabil, itu biasanya yang terjadi begitu. Karena sentimen pasarnya udah nggak terlalu hot lah. Gampangnya kayak buka gitu kan. Waktu awal-awal seminggu itu hot, habis gitu ya kembali ke sebagaimana dia semestinya gitu kan. Dan akhirnya karena memang sudah banyak yang bilang busuk dan segala macam, akhirnya turun juga kan. Sekarang juga memelas gitu. Nah, sekarang kita ke aksi korporasi kedua, oke? Pembagian dividen. Pembagian dividen ini rutin terjadi, dan ini dividen itu merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Diberikan secara final sekali dalam setahun maupun secara interim beberapa kali dalam setahun. Biasanya yang interim itu yang gede-gede kayak Telkom gitu, kadang dia kayak 2 kali gitu, atau ASII gitu. Itu intinya terserah perusahaan sih, kita nggak punya hak apa-apa sebagai retail. Oh ya, terus kalau teman-teman mau tahu apa info-info tentang corporate action gitu ya, itu sebenarnya bisa one stop service di RTI Bisnis. Itu semua ada di situ. Jadi kalau teman-teman rajin mau ngepoin di situ, semua info-info ada di situ yang kayak tanggal-tanggalnya dan segala macam. Aku harap dari edukasi ini tuh kita jadi bisa mengolah data yang ada di RTI gitu loh. Karena biasanya newbie tuh sudah tahu RTI-nya, baca juga nggak ngerti gitu. Jadi hopefully dengan adanya kita review semua aksi korporasi begini, jadi lebih bisa memahami info-info yang ada di sana. Dan tentunya gimana kaitannya dengan kita gitu kan. Menggunakannya gimana. Nah, sebenarnya dividen yang kita sering dengar itu kan kita selalu berasumsi iya nggak usah kerja dapat duit gitu kan, kayak semacam ya bunga deposito gitu, kita nganggapnya begitu. Tapi sebenarnya dividen itu nggak cuma tunai doang gitu, nggak cuma cash. Itu ada tiga jenis sebenarnya dividen: tunai, saham, sama interim. Kalau saham tuh dikasih jadi dividennya itu saham lembaran gitu, dan saya pernah dapat nggak sengaja perusahaan hijau waktu itu saya masih newbie, saya beli nggak tahu gimana, ternyata bisa dapat saham cuma 2 ler gitu, dua lembar saham. Dan itu terus terang menurut saya amat sangat tidak berguna, sampai sekarang ngotor-ngotorin portofolio saya doang, karena dijual nggak bisa, dia apain nggak bisa kan, kita kalau transaksi harus kayak 100 watt gitu kan, jadi itu benar-benar nggak ada gunanya. Dividen yang ada gunanya itu cuma dividen tunai kalau menurut saya. Ini dividen interim maksudnya dibagi interim itu tadi ya beberapa kali dalam setahun gitu. Tapi intinya kalau menurut saya sih dividen yang paling berguna itu adalah dividen tunai. Dan dividen tunai itu kayak semacam pertanda gitu loh, bahwa perusahaan itu cash-nya cukup sehat sehingga bisa membagikan dividen tunai. Itu biasanya begitu. Nah, untuk pembagian dividen itu ada beberapa tanggal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu cum date. Tanggal terakhir untuk membeli saham agar mendapatkan hak atas aksi korporasi atau pembagian dividen yang dilakukan oleh emiten. Jadi kalau kita mau dapat misalnya ini nih, cum date-nya tanggal 9 Oktober, ex date-nya 10 Oktober kan. Ex date-nya itu adalah kebesokannya gitu, besoknya setelah cum date.
Nah, itu kalau kita belinya tanggal 9 Oktober, intinya kita bisa mendapatkan hak dividen tersebut. Jadi beli dividen itu nggak harus kita keep 1 tahun. Kalau deposito kan, misalnya kita harus keep itu dananya di bank 1 tahun baru dapat bunga gitu kan kasarannya. Kalau dividen tuh nggak, kita beli tanggal 9 aja pas come date gitu, itu udah mendapatkan hak untuk dapat dividen. Misalnya ex date-nya mau kita jual nggak apa-apa, tapi biasanya hidup tidak seindah itu gitu. Karena yang sering terjadi di market tuh menurut saya ada yang namanya dividen trap gitu. Dividen trap tuh karena misal kayak ini nih ya, asumsi come date-nya orang pada sudah kan itu diumumin ya. Jadi kan publik informasi publik come date ngejar orang pada beli biar dapet dividen gitu, kayak mungkin sekarang apa yang lagi nggak ini TMG atau apa ya, saham gitu batu bara gitu kan. Mining itu kan dividennya biasanya gede, terus orang yang kayak nafsu pengen beli gitu. Tadi ada yang bahkan nanya ke saya barusan, Mbak, kalau saya pakai margin beli ITMG, mau beli ngejar dividen gimana ya? Terus dia nanya, nanti kalau misalnya pakai margin besoknya ARB terus gimana? Itu nggak ada yang peduli ya Bapak Ibu. Jadi gini, kalau habis beli dividen besoknya itu biasanya harga turun. Nah, ini sekalian aku bahas pengaruh dividen terhadap harga saham. Ketika terjadi pembagian dividen cash, biasanya besoknya pas ex-date itu harga saham itu akan turun mengikuti jumlah dividen yang diberikan perusahaan. Jadi makin besar dividen yang dikasih itu biasanya ngedropnya makin kerasa gitu kasarannya. Walaupun tentunya angkanya nggak rigid ya, nggak pasti angka itu, tapi kira-kira pergerakan akan seperti itu. Ini yang disebut dengan dividen trap. Jadi kalau kita nafsu cuma beli karena ngejar dividen terus khayalannya ex-date saya jual, itu biasanya mimpi tinggal mimpi gitu. Jadi itu amat sangat tidak saya sarankan. Biasanya sih ya walaupun katanya di luar sana ada yang kayak investor besar yang senang ngumpulin dividen dan segala macam. Ingat ya, kalau investor besar itu mereka duitnya banyak ya. Jadi emang di hold di situ, dia memang di hold jangka panjang. Jadi mau ada dividen trap, mau jungkir balik, mau ada apa, dia tuh nggak peduli gitu loh. Karena memang dia ngincer dividennya. Tapi kalau kita ala-ala gitu, investor dividen ala-ala, karena tahu di berita misalnya mau, atau baca di RTI mau ada dividen terus kita beli, terus ceritanya mau, terus nanti saya jual, saya putar lagi ke yang lain, saya dapat dividen, saya dapat cuan capital gain, bla bla. Itu biasanya tidak pernah terjadi ya. Jadi kalau kita cenderung mengambil untung dari capital gain dari jual beli di market itu, kalau menurut saya dividen itu pemanis saja lah, jangan membabi buta mengejar dividen gitu, karena biasanya saya nggak bilang dividennya hoax, cuma maksudnya strategi begitu biasanya yang ada kita rugi waktu karena kena dividen trap itu tadi. Nah, terus kita lanjut ke stock split. Stock split ini cukup penting untuk dipahami karena cukup populer ya, sering terjadi. Intinya stock split itu pemecahan nilai nominal saham menjadi pecahan yang lebih kecil, sehingga jumlah saham beredar lebih banyak yang berguna untuk meningkatkan likuiditas. Gambarannya gini, kayak nuker duit, makanya ini dikasih gambar duit gitu kan. Jadi misalnya harga saham BRI misalnya, BCA kemarin kan habis stock split tuh. BCA kan kemarin mahal giling kan, berapa ya, 30 ribuan kan gitu, terus sekarang jadi 7 ribu. Kira-kira stock split tuh begitu. Jadi misalnya kita punya kayak nuker uang gitu loh, misalnya kita punya uang 5 ribu, itu kan kalau pakai lembaran 5 ribu, itu kita cuma punya 1 lembar gitu kan kasarannya. Nah, kalau misalnya harganya, let's say harga BCA itu tadi di stock split jadi 1.000 per lembar, kita tadi punya value 5.000 itu, jadi kita jadi punya 5 lembar gitu, tapi bentuknya 1.000-an. Kira-kira begitu juga kalau stock split itu di BCA tadi itu. Jadi secara value saham kita itu tetap sama. Value-nya tetap 5.000, cuma akhirnya jumlah lotnya yang kita punya itu akan tambah banyak mengikuti biasanya dia pakai rasio gitu kan. Kalau ini kan contohnya jadi 1:5. 5.000 dibagi jadi 5 jadi 1.000-an gitu. Nah, nanti jumlah lotnya itu akan mengikuti si rasionya itu, dan itu akan dihitung langsung otomatis oleh sistem gitu kan. Jadi kita practically kalau stock split itu nggak ada yang perlu dilakukan sih. Dan menurut saya tujuan stock split itu biasanya untuk memang memecah harga supaya nominal menjadi lebih kecil sehingga lebih terjangkau oleh kebanyakan orang. Kayak dulu misalnya kita beli BCA kan let's say 30 ribu harganya, kalau mau beli 1 lot kan berarti 30 ribu kita butuh 3 juta gitu kan.
Tapi kalau sekarang kayak misalnya 7.000, kan berarti kita cuma butuh paling berapa? Itu cuma sepertiganya gitu. Jadi hampir 1 juta sekian gitu. Itu adalah kenapa dibilang likuiditasnya naik, karena akan lebih banyak orang yang bisa afford, yang bisa beli saham BCA karena satu lotnya akan menjadi lebih murah. Mungkin yang kita akan tunggu stock split berikutnya misalnya adalah gudang garam, karena dia masih mahal giling kan, di 50.000 something mungkin ya gudang garam. Itu kira-kira stock split itu kayak gitu. Jadi pendapat saya pribadi sih kalau stock split nggak masalah, hanya kayak permainan angka, karena saya belum pernah melihat case nasabah dan saya sendiri dirugikan dari stock split gitu. Jadi saya sendiri cukup bukan cukup suka ya, tapi maksudnya oke lah kalau ada stock split tuh oke lah, nggak perlu drama gitu. Karena kita tidak dirugikan, nggak perlu was-was lah ibaratnya. Nah, ini tadi ya seperti yang saya bilang, jadi secara teori dia dilakukan stock split untuk lebih liquid karena harganya menjadi lebih murah. Tapi pertanyaannya apakah benar menjadi liquid lalu menjadi lebih bagus gitu kan sahamnya? Dari pengalaman 7 tahun terakhir itu bagaimana likuiditasnya itu bagaimana reaksi market? Maksudnya begini, stock split itu kan ngakalin secara harga ya biar lebih murah dengan asumsi kalau murah orang mau beli gitu. Tapi faktanya tidak semua saham yang di stock split lalu menjadi lebih ramai. Contohnya adalah misalnya HMSP. Ini kayak yang angkatan corona pasti nggak tahu. Ini HMSP ini sebelum angkatan corona. Jadi dulu sebelum stock split, HMSP ini kalau sekarang kita punya gudang garam saham saham Sultan, dia lebih mahal dulu kalau nggak salah itu sampai 100.000 per lembar ya teman-teman. Terus tapi waktu 100.000 itu demand-nya bagus. Dia populer lah di market pokoknya waktu zaman 100.000-an. Terus di stock split jadi 5.000 apa 10.000 gitu. Pokoknya stock splitnya lumayan lah gitu, mecahnya jadi receh gitu kan. Lucunya begitu dipecah jadi receh tuh jadi garing gitu. Kayak sekarang siapa ngomongin HMSP udah nggak ada kan, tapi gudang garam masih eksis. Menurut saya nggak tahu kenapa kayak gudang garam takut kali mau stock split gara-gara lihat nasib HMSP gitu. Nah itu balik lagi ke market ya. Beda dengan BBRI atau BCA. Kan BBRI dulu tuh stock split kan, BBRI terus diikuti Mandiri, BNI kayaknya belum, masih murah BNI. Nah, intinya tuh si big guy ini, si bank-bank besar ini BRI itu dia stock split langsung ngepe gitu. Dia dari berapa belas ribu waktu itu, 15.000 atau berapa, kayak sebelum corona deh stock splitnya, saya lupa. Jauh sebelum corona kayaknya. Kalau BCA kan baru kemarin. Terus kayak dibikin kayak 3.000, 4.000 gitu. Wah itu langsung heboh gitu ya. Mungkin balada bank rakyat kali ya BBRI gitu. Tapi ternyata di BCA juga itu berhasil gitu kan. Stock split dari ya itu 30.000 saya bilang sekarang mungkin ada 7.000, 8.000 harganya dan masih. Sekarang mungkin udah mau 10.000 lagi gitu kan. Udah tunggu bentar, meleng bentar udah 10.000 lagi. Intinya stock splitnya nggak ngaruh, memang meningkatkan likuiditas marketnya masih bergairah dengan saham itu dan harga sahamnya tetap masih naik gitu. Jadi balik lagi stock split efeknya gimana ya tetap reaksi market. Jadi kira-kira begitu. Nah ini reverse stock split. Jadi reverse stock split ini lawannya stock split. Kalau stock split tadi kan gede dikecilin ya. Kalau ini tuh kecil digedein. Maksudnya gimana coba? Jadi reverse stock split itu penggabungan nilai nominal saham menjadi pecahan yang lebih besar sehingga jumlah saham yang beredar lebih sedikit. Mungkin ini kayak digabungin gitu loh. Kalau bayangin kok Lego tuh kayak ditempel-tempel gitu loh. Tadinya dua komponen terus ditempel jadi satu, kira-kira begitu. Nanti ada ilustrasinya habis ini. Tujuan dari reverse stock itu untuk menggabungkan nilai agar harga saham tersebut cenderung tidak terlalu kecil. Gitu, karena biasanya harga saham yang terlalu murah itu kayak dianggap kayak cere-cere gitu loh. Jadi maksudnya kayak perusahaan kalau ingin kelihatan lebih gitu, lebih oke, dia biasanya melakukan reverse stock. Tapi faktanya itu adalah reverse stock itu sering dipandang sebagai sentimen negatif karena biasanya harga saham jadi lebih turun setelah di reverse stock. Dan terus terang saya belum pernah melihat perusahaan bagus yang reverse stock. Jadi biasanya perusahaan yang reverse stock itu rada-rada jelek gitu. Bukan rada-rada yang emang jelek gitu. Nah ini kira-kira begini ya, jadi reverse stock. Jadi kayak kita kembalikan yang tadi stock split, kita punya duit recehan 1.000 kita tukerin jadi 5.000. Gitu. Jadi kalau misalnya biasanya gini, misalnya Friend tuh kalau nggak salah pernah stock split jauh sebelum corona, waktu itu harganya ada di 50 apa ya? Saya lupa, Friend atau Trump ya, saya lupa. Pokoknya harganya ada kayak di 50 gitu. Terus di reverse stock digabungin. Oh, B7 grupnya Bakri nih, benar-benar. Trump kalau nggak salah. Saya masih di kantor lama waktu itu, belum di RHB sekarang. Jadi dia reverse stock
harganya tuh 50, udah saham zombie gitu loh. Terus di reverse stock jadi 500, kebayang nggak? Jadi kalau kita itu merugiin orang banget. Bayangin kamu cuma misal punya satu lot saham itu harga 50. Begitu di reverse stock ke digabungin ke 500 itu kita cuma 1/10. Jadi kayak 10 lembar gitu loh dengan harga 500. Itu kan kita jadi nggak bisa diapa-apain kan sahamnya. Transaksi di bursa kan harus ratusan gitu. Jadi itu satu merugikannya, itu merugikan retail kecil. Terus kedua, faktanya itu adalah harga 500 yang tadi dibikin reverse stock itu nanti juga jadi 50 lagi, kebayang nggak? Jadi tadinya kita punya harga 50 dengan value, dengan volume misalnya 100 lembar kan satu lot, di reverse stock ke 500, punyanya cuma 10 lembar, terus si 10 lembarnya ini balik lagi ke 50, itu kan celaka 13 gitu. Kenapa? Reverse stock ini biasanya dibenci sama orang-orang di market gitu. Nah, pengaruh reverse stock terhadap pergerakan saham gitu biasanya kalau di reverse stock menjadi kurang liquid kan lawannya stock split karena harga sahamnya per lembarnya jadi lebih mahal. Tapi sebenarnya permasalahannya bukan masalah itu gitu. Seperti yang saya bilang tadi berdasarkan pengalaman kalau reverse stock itu biasanya perusahaannya emang abal-abal gitu, tidak menarik. Jadi nyeh gitu. Ini memang salah satu corporate action yang saya paling nggak suka tuh reverse stock. Saya pribadi lebih menyarankan kalau saham yang kita punya akan melakukan reverse stock maksudnya akan melakukan reverse stock lebih baik dijual. Gampang nanti kalau udah selesai gitulah ya. Inian perusahaannya acara reverse stocknya dan segala macam kita mau beli lagi silakan. Jadi karena reverse stock tuh menurut saya jelek, jadi kalau bisa kita nggak usah ikutan lah pada saat proses reverse stocknya itu. Terus coba aku lihat chat dulu ya, kali ada chat. Nggak ada chat. Oke. Yang mau chat silakan ya. Kalau mau nanya gitu langsung aja ke chat. Nanti aku cek berkala. Sekarang kita bahas right issue. Right issue itu bahasa Indonesianya HMETD. Hak memesan efek terlebih dahulu. Hak yang diberikan emiten kepada para pemegang sahamnya untuk membeli saham baru yang diambil dari portable dari harga pelaksanaan exercise price pada jangka waktu yang sudah ditetapkan. Ribet banget bahasanya gitu kan. Jadi nanti saya kasih contoh step-stepnya gimana ya. Hang on, jadi bertahan dulu. Tujuannya apa nih reverse stock? Intinya sih reverse stock tuh cari duit, gitu kan. Dia pengen dana segar. Kalau tadi kan IPO itu cari duit di market untuk perusahaan yang tadinya belum perusahaan publik menjadi perusahaan publik. Itu kan IPO ya. Intinya kan cari duit. Kalau right issue itu adalah cara perusahaan cari duit ketika dia sudah go publik gitu loh. Jadi dengan cara kalau nyetak duit kan nggak boleh ditangkap kan sama negara gitu. Nah dia nyetak saham namanya right issue. Nah saham yang dia cetak itu akan ditawarkan tuh kepada para pemegang saham existing yang udah pegang gitu kan. Itu bakal ditawarin, hey guys, ini ada right issue, kalian bisa tembus dengan harga sekian-sekian, rasio sekian-sekian gitu. Biasanya mereka akan kasih tahu itu. Dan harapannya adalah nanti orang yang udah pegang sahamnya itu akan mau tebus right issue-nya dan nambah kepemegangan sahamnya itu. Kira-kira begitu. Nah, kenapa dia pengen dana segar ya? Itu sih balik-balik lagi ya, terserah perusahaannya. Tapi biasanya sih mereka bakal ngomong yang manis-manis kayak ekspansi usaha, akuisisi perusahaan lain, dan bayar utang gitu. Tapi sebenarnya sih pendapat pribadi saya, intinya sih right issue itu nggak ada yang tahu uangnya mau diapain. Karena biasanya yang sering right issue juga perusahaan yang rada-rada dipertanyakan gitu. Tapi ya itu tadi. Nah ini aku mau ngajarin cara ngecek di RTI Bisnis untuk right issue dan sebenarnya untuk yang lain juga ya. Itu lihat itu yang merah-merah nih ya. Ada tanda tanda kaca pembesar itu. Nah ini kita bisa lihat dividen right issue RUPS di sini semua corporation action, oke? Jadi kita bisa masukin nama perusahaannya terus corporate action atau bisa juga nggak usah masukin, kita langsung lihat watchlist corporate actionnya bisa. Pokoknya RTI Bisnis itu cukup friendly kok untuk digunakan gitu ya. Dioprek aja. Emang harus rajin kalau emang pengen tahu. Ini ada rasionya gitu kan. Rasionya belibetan begitu. Jadi biasanya itu sudah dihitung secara otomatis oleh perusahaan, kita dapatnya berapa gitu hak untuk right issue-nya. Price itu yang 620 ini adalah kita nanti harga tebus per lembarnya gitu. Dan come date, kalau tadi come date di dividen itu kan kalau kita punya di harga itu maka kita bakal dapat dividen gitu. Karena kalau di right issue ini come date ini adalah tanggal di mana kalau kita punya sahamnya di saat itu
kita ditawarin gitu loh untuk right issue-nya. Ratio ini dihitung secara otomatis oleh perusahaan. Kalau kamu punya sahamnya, maka right yang muncul langsung right yang kamu terima langsung muncul di portofolio kamu gitu. Jadi right itu masih dalam bentuk right, belum ditebus gitu, dan sebenarnya right-nya itu bisa diperdagangkan. Kemudian itu penentu deadline siapa saja yang berhak menerima right issue, tadi saya udah bilang ya. Nah, terus kalau kamu keterima dapat right issue, biasanya orang tuh bingung gitu, ini diapain Mbak gitu. Sebenarnya yang bisa dilakukan 3 sebenarnya. Trading, tebus, atau cuekin. Nah, kapan harus trading, kapan harus tebus, kapan harus cuekin gitu kan. Sebenarnya kita bahas yang trading dulu. Oke, right itu bisa diperjualbelikan seperti saham biasa. Kalau kamu nggak punya saham induknya, cuma mau trading right-nya seperti saham biasa juga bisa. Tapi saya sangat tidak menyarankan terutama untuk pemula trading right. Karena right itu nggak bisa diprediksi harganya naik turun. Pendapat saya pribadi ini agak keras sih gitu maksudnya. Udahlah, kalau belum bisa technical analysis, bikin planning saham aja belum becus gitu kan, masih bingung, masih gak usah lah main-main right. Gak ada orang untung dari right, percaya saya. Gitu. Jadi right, tentunya sih ada katanya yang memang ahli dagangan right gitu ya. Tapi itu wallahu alam, saya 7 tahun di pasar modal belum ketemu gitu. Dan kalau kita untuk yang retail tuh berat lah kalau menurut saya. Udah nggak usah right itu nanti aja lah gitu. Nanti aja kalau udah ngerti analisa saham, udah bisa beli saham, planning sendiri apa segala, mau mainan right silakan. Tapi biasanya kalau udah ngerti saham terus akhirnya jadi takut sama right karena udah ngerti gitu sebenarnya resikonya. Biasanya begitu. Nah, ini kalau kita mau tebus right issue, itu yang perlu diingat adalah right yang bisa ditebus hanya yang kelipatan 100 lembar, 1 lot gitu kan. Jadi kalau kamu punya right misalnya 5 lembar, itu nggak ada guna gitu ya. Karena pokoknya di stock market tuh kamu kalau dapat apa-apa yang ada lembar-lembar nggak bulat gitu tuh nggak ada gunanya. Karena nanti kayak saya dapat dividen saham tadi tuh cuma $2, terus nggak bisa diapa-apain, pokoknya nggak ada gunanya banget, ngotor-ngotorin portofolio doang dan ngotor-ngotorin mata. Jadi teorinya sih semua jumlah yang odd itu maksudnya nggak 100 gitu, kayak tadi 2, kamu punya 90 lot, 75 lot, kayak gitu-gitu, itu bisa diperjualbelikan di pasar negosiasi teorinya, ya teori. Tapi prakteknya itu nggak ada yang mau teman-teman ngurusin. Kayak misalnya saya mau jual Kija saya, itu nggak, itu di Sekuritas Lama, Ding. Sebelum Mirai, sebelum mantan kantor saya malah gitu. Itu cuma 2 lembar harganya yang kayak 300. Pokoknya itu transaksi nggak nyampe 10.000 perak. Siapa yang mau ngurusin saya coba di pasar negosiasi? Nggak ada yang mau ngomong sama saya di sekuritas itu. Dan itu biasanya praktekan di sekuritas tuh begitu. Karena pasar negosiasi itu amat sangat repot karena semuanya harus manual, nyari pembelinya manual, nelpon apa segala, jadi biayanya cukup besar gitu kan dari sisi company. Kalau di RHB sekarang, yang tempat saya sekarang, itu mereka memberikan semacam threshold gitu ya, minimal tuh harus 100 juta pasar negosiasi baru dicoba untuk diurus. Kita nggak janjian ya, dicoba untuk diurus. Jadi kalau di bawah 100 juta biasanya mereka nggak mau pusing, apalagi kita cuma saham-saham odd yang nggak jelas begini, nggak ada yang mau ngurusin, saya jamin gitu kan. Jadi kalau kamu mau tebus bisa diurus ke sekuritas dan kamu harus membayar sejumlah harga yang sudah ditetapkan itu tadi. Jadi ya balik lagi ya, kalau tidak 100 lembar gitu susah. Nah, ini untuk trading right itu ada ini ya, yang saya kotain merah ini ada waktunya. Jadi kenapa kalau trading right itu nggak usah kebanyakan nunggu. Karena makin mendekati trading end, trading harinya itu berakhir, itu akan makin turun harganya gitu. Apalagi kalau kamu dapat right-nya itu cuma bonusan, nggak modal, itu kata saya sih hajar kiri aja, udahlah, kalau laku jadi duit ya udah. Gitu. Kalau kamu kebetulan dapat right kelipatan 100 lembar, bisa dijual seperti kayak jual saham biasa yang saya bilang tadi gitu kan, tinggal udah jual aja hajar kiri. Saran saya kalau mau jual right, jual cepat mungkin. Hari pertama jual aja udah harga berapa aja. Karena biasanya right itu kan bonusan doang kan gitu. Jadi kalau bisa jadi duit ya udah. Karena biasanya makin mendekati hari akhir, harga right issue-nya harganya akan semakin turun gitu. Jadi nggak usah tunggu jual di akhir hari karena nggak ada gunanya juga. Perhatikan tanggal tradingnya. Setelah trading end, right-nya akan hangus dan hilang sendiri jadi portofolio.
Bentar, ini ada chat, saya penasaran. Oke, nanti masih berkaitan sama right issue. Oke, nanti kita bahas. Kita selesai dulu materi right issue. Oke, cuekin aja right issue-nya. Ini adalah pilihan untuk teman-teman yang jumlah right-nya sedikit tadi, odd tadi. Oke, karena biasanya nggak bisa diapa-apain dengan amat sangat menyesal gitu ya. Sudah saya bilang tadi hanya ngotor-ngotorin mata doang gitu. Jadi udah cuekin aja, nanti juga right issue-nya hangus sendiri pada saat trading day berakhir. Nanti right-nya yang ada di portofolio kamu akan hilang sendiri gitu. Nah, nih pengaruh right issue terhadap harga saham. Pertama, saham perusahaan yang melakukan right issue biasanya akan mengalami pergerakan harga yang liar setelah right issue. Tidak jarang terjadi gap down atau ngedrop gitu kan, yang cukup ekstrim sehingga mengganggu trading plan yang sudah dibuat, terutama kalau kita patokannya technical analysis. Jadi kalau saya pribadi pada saat bikin trading plan sih lebih menyarankan kalau sudah jadi nih misalnya angkanya gitu kan, mau masuk di berapa, cut loss di berapa dan segala macam, belinya berapa, itu kita sebagai tambahan lihat aja gitu, iseng ke RTI mau ada right issue nggak nih gitu, mau ada company action nggak gitu. Kalau misalnya ada mau right issue, kalau saya sih lebih menyarankan udah deh nggak usah aja, main aman aja gitu, cari yang lain aja. Atau kalau kita misalnya posisi udah pegang, tahu mau ada right issue, kalau memungkinkan sudah bisa dijual, kalau saya sih saya jual aja gitu biar nggak nambah-nambahin PR. Karena kalau sudah terjadi gap down karena right issue itu nggak bisa diapa-apain ya, kadang ruginya lebih dari yang kita udah alokasikan gitu. Karena kan reaksi gap down begitu selalu terjadi di market, dan memang salah satu risknya tuh itu nggak bisa, harus ditelan lah kasarannya gitu. Kalau pakai technical analysis itu harus ditelan gitu. Jadi kalau misalnya tadinya kita ternyata dia gap down jauh di bawah harga cut loss kita, kalau saya tetap saya cut loss. Apa nggak usah berharap-harap nanti naik dan segala macam, karena biasanya tuh tinggal berharap gitu kan. Jadi selama money manajemennya bagus, itu sebenarnya ruginya nggak terlalu besar juga. Kalau misalnya kalau dijual ruginya gede gini-gini, jadi nggak mau jual, itu kalau alasannya begitu ruginya gede, berarti teman-teman pada saat ngitung pembeliannya itu kurang. Pada saat ngitung position sizingnya, belinya harus berapa, itu berarti kurang bagus, harus diperbaiki lagi gitu. Karena saya sih menyarankan kalau kita trading perusahaan yang mau right issue, baiknya dihindari atau dijual dulu, seperti saya bilang tadi udah ya. Seperti biasa nanti kalau market sudah stabil, kita selalu bisa buyback. Kayaknya right issue seumur umur saya di stock market ya, yang rada lumayan gitu ya. Right issue itu right issue-nya Bank Mandiri doang. Bank BCA ya. Kok BCA? BRI. Kemarin tuh sempat ini kan right issue kan BRI. Kayaknya cuma itu doang. Yang bener, yang lainnya mah embuh. Ini ada pertanyaan. Right issue cenderung merugikan ya, karena kadang hitungannya tidak bulat. Contoh BBHI right issue 100, rasio 100 banding 86. Kalau hanya punya satu lot, 100 lembar tidak bisa beli tebus, tapi nggak bisa karena di bawah 100 lembar hanya 86. Sedangkan kalau tidak tebus, nasabah dirugikan. Betul, Pak. Jadi, right issue itu apa ya? Kayak buah si malakama gitu loh. Jadi terutama untuk retail, jadi kayak ngotoi retail gitu, apa kalau bahasa Jawanya kayak ngerjain retail gitu. Kenapa saya terus terang nggak suka perusahaan yang sering right issue? Jadi perusahaan tuh harusnya kalau dia sangat peduli dengan nasib pemegang sahamnya, itu tidak gampang melakukan right issue. Karena yang Bapak bilang ini benar gitu loh. Seringnya itu kan kita punya kan dikit-dikit ya, paling kayak punya berapa lot gitu kan. Pada saat terjadi right issue, biasanya buntut-buntutnya, sembuh rasionya gimana, jentoreng-toreng. Intinya yang terjadi adalah yang Bapak omongin. Dapat right issue-nya tuh dikit, akhirnya nggak ada gunanya gitu loh. Cuma nyepet-nyepetin mata doang. Nanti nggak ditebus, harganya turun, ngedrop kan. Terus kan terjadi dilusi. Dilusi itu jadi presentasi kepemilikan kita tuh jadi menurun karena sahamnya menjadi lebih banyak gitu. Gambarannya misalnya nih, ini angkanya angka bodong tapi biar gampang digambarkan ya. Misalnya saham beredar ada 1000, kita punya 100. Berarti kan kita punya 10%. Kalau misalnya terjadi right issue, lalu lalu saham beredarnya menjadi 10.000 atau 2.000 misalnya gitu loh. Itu kan kita tadinya punya 10%, misalnya kita nggak tebus karena nggak punya duit atau apapun. Tadinya kita 100, itu adalah 10% kepemilikan perusahaan.
Nah, itu jadi 5% gitu. Karena kita akhirnya sekarang punya 100 dari 2.000 saham yang beredar karena adanya right issue yang baru itu gitu. Ini angka gampangnya ya. Tentunya kalau kita di market kan apa 0, no sekian gitu kan sampai nggak ke detail karena kita saking dikitnya kepemilikannya gitu. Tapi pada prinsipnya tuh seperti itu. Kenapa right issue tuh kayak ngeselin lah kalau menurut saya. Dibilang saya 7 tahun di market kayaknya right issue yang bener tanda kutip ya gitu yang apa disambut baik oleh publik itu coba BRI. Itu pun kayaknya entah berapa puluh tahun BRI di market baru itu doang sekali right issue. Seingat saya. Jadi kalau coba perhatiin deh, kalau mungkin yang udah agak lama gitu ya di market, ada perusahaan yang emang hobinya right issue. Biasanya grup-grup tertentu gitu kan. Kalau udah right issue gitu tuh biasanya kasar kata tuh ngotoin duit orang gitu loh, ngakalin duit orang gitu. Jadi dengan berbagai mekanisme legal yang dibikin, ya mutar-mutar ke sana kemari, tapi intinya dia buntut-buntutnya sih duit kita juga yang kena gitu. Makanya tadi saya bilang kalau ada right issue mending kalau udah pegang rugi-rugi dikit apa udah lepas saja biar nggak ikut kekacauan yang terjadi itu loh. Jadi kita bisa next ke yang lain gampang nanti kalau udah gonjreng-gonjreng right issue-nya sudah selesai terus kita mungkin mau buyback saham itu monggo, tapi kita nggak ikut kekacauan gap down dan segala macam volatile yang terjadi karena adanya right issue tersebut. Begitu sih. Nah, terus buyback saham. Buyback saham ini ya kayak namanya lah ya. Jadi dibeli kembali saham yang beredar di publik. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya saham beredar di market. Tujuan buyback diadakan adalah untuk menahan penurunan harga, terutama ketika market bearish atau crash. Saham perusahaan yang di buyback akan masuk menjadi saham treasury di pencatatan keuangan perusahaan. Ini saya sharing secara akuntansi aja gitu. Jadi asuransi itu asuransi lagi. Saham itu ada 3 gitu. Saham itu ada common stock, preferred stock, sama treasury stock. Ini technical saja sih, sebenarnya nggak tahu juga nggak apa-apa. Tapi buat dongeng aja, buat dongeng sebelum Ramadan kan kita mau Ramadan. Jadi kalau kita yang beli di publik itu namanya common stock. Preferred stock itu adalah saham yang masih disimpan di dalam. Kan biasanya dilempar ke publik misalnya 10%, 90% masih dipegang. Yang dipegang itu preferred stock namanya. Tapi kalau yang sudah dilempar ke publik 10% tadi, kadang perusahaan buyback misalnya 5%. 5%-nya itu nanti nggak jadi preferred stock ya gitu. Dia nyimpennya akan sebagai treasury stock. Itu model pencatatan akuntansi saja. Jadi perusahaan bisa membedakan mana saham yang sudah dilempar ke publik dan belum. Tapi balik lagi nggak ada hubungannya sama kita yang ini di market. Seringkali buyback dijadikan ajang untuk mengembalikan kepercayaan publik ketika dinilai banyak investor yang panik di market. Seperti dibilang tadi, biasanya policy buyback ini dilempar ketika market bearish atau crash. Nah ini pengaruh buyback terhadap harga perusahaan. Ini banyak pendapat saya pribadi ya. Menurut saya sih buyback tidak akan membawa pengaruh banyak ke suatu saham, ke harga suatu saham ketika sedang terjadi kepanikan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena biasanya kalau market sudah panik, emiten itu tidak bisa menahan laju kepanikan market. Karena kan market kita bergerak sebagai whole ya, sebagai menyeluruh gitu kan, market dengan sekian banyak orang dengan carut marutnya gitu. Company itu sendiri dengan kantong yang terbatas. Jadi dia biasanya buyback itu antara manis-manis unyu dan gak ada gunanya gitu loh. Jadi dia kayak berusaha nunjukin, ini loh perusahaan masih bagus, kami aja mau beli, kita akan buyback nanti perusahaan saham-saham yang ada di retail gitu kan. Dia ngomongnya kayak berusaha meyakinkan kita supaya tidak panik gitu kan. Tapi sebenarnya kalau market itu sudah panik aja gitu. Sebenarnya nggak ngaruh kalau menurut saya gitu. Yang biasanya terjadi adalah harga saham itu dibiarin jatuh sampai kepanikan reda, baru nanti dia mau buyback kalau di buyback gitu. Biasanya buyback ini sering dijadikan hanya kayak isu-isu doang gitu loh teman-teman, yang kayak oh nanti bakal di buyback, udah nggak usah takut gitu. Jadi tetap iya buat kayak ya tanda kutip kayak lambe turah gitu lah. Tapi sebenarnya nggak ada korelasinya sama sekali dengan pergerakan saham gitu. Biasanya paling publik yang kayak excited 1-2 hari, tapi habis gitu ya jebret lagi. Kalau memang dia belum selesai turunnya, belum disupport ya hajar aja, gelundung aja gitu. Ini
kenapa perusahaan tuh sebenarnya membiarkan harganya gelundung sampai bawah gitu kan. Nanti kalau kepanikan reda baru dia beli lagi. Ya podo wae itu sebenarnya gitu. Kalau sudah panik reda juga kita masuk lagi kan ke market gitu. Jadi sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget gitu buyback dengan itu tadi misalnya dia bilang apa menahan laju penurunan harga itu sebenarnya nggak pada prakteknya di market nggak ngaruh-ngaruh banget kalau menurut saya gitu. Dan ya side story kalau dari buyback ini kadang apalagi kalau BUMN gitu ya itu kan berjenjang gitu kan untuk bisa buyback itu kayak harus sampai izin DPR kalau nggak salah. Itu biasanya banyak kepala BUMN direkturnya yang masuk penjara gara-gara buyback karena dianggap pada saat buyback mungkin harganya belum terlalu di bawah terus dia masih turun lagi terus itu dianggap merugikan keuangan negara bla bla segala macam gitu. Jadi menurut saya sih buyback ini banyak yang takut untuk mengeksekusi gitu karena banyak direktur yang masuk penjara urusannya gara-gara buyback. Padahal kalau menurut saya ini bukan bela ini, cuma menurut saya sebagai orang market dia mungkin dia nggak salah-salah banget. Kan nggak mungkin direktur BUMN jago trading juga kan, sangat mungkin kan tidak gitu. Sedangkan kita tahu sendiri harga di market itu nggak bisa tebak. Om kita aja biasa kalau di ini kan kita beli kita sekarang mau naik ternyata turun kita cut loss. Apakah terus bayangin kalau kita cut loss terus masuk penjara karena misalnya oh Anggi kamu merugikan portofoliomu sendiri karena cut loss gitu. Sedangkan kita sebagai orang teknikal gitu ya menganggap cut loss adalah bentuk proteksi terhadap sisa modal kita yang ada gitu loh. Jadi orang apa ya kadang saya menganggap direktur yang dimasukkan ke penjara karena urusan buyback itu karena orang-orang hukumnya itu tidak mengerti bagaimana mekanisme yang terjadi di market gitu. Ya tentunya kalau dia ada fee dan segala macam apa kita mana tahu lah. Punten Mbak Anggi yang sering right issue saham apa aja. Wah ini saham apa aja nih nggak apa lah ya kita sebut gitu. Biasanya itu Pak yang sering right issue itu grup-grupnya Bakri. Itu dengan segala macam tuh dia kan punya 7 tuh setan semua kan nggak jelas semua kan zombie-zombie itu. Nah itu lihat aja tuh apa Bumi, Trump, apalagi sih dia. Pokoknya itulah di googling aja grupnya Bakri. Terus grupnya apa sama grupnya ini MNC itu juga senang tuh. Dia senang tuh nyari duit di market tuh. Apa gengnya Haritanu tuh demun itu kan termasuk tadi yang Bapak bilang apa itu BBH itu kalau nggak salah tuh demun itu kan konco-konconya tuh demun itu. Nah itu situ demun itu juga itu senang right issue. Terus kayaknya Lipo juga senang right issue. Cuma kalau Lipo tuh dosanya udah kebanyakan teman-teman biasanya right issue-nya juga nggak gitu laku. Tapi dia senang nyari duit dari right issue. Soalnya kayaknya nyari duit dia dari yang lain udah nggak bisa. Ini bercandaan aja. Tapi intinya sih bisa dilihat lah track recordnya gitu kan. Karena kan perusahaan ada banyak ya. Nanti kalau udah lama di market kelihatan lah. Tapi saya pribadi ini selera pribadi ya. Saya nggak bilang mereka gimana. Mereka kan grup besar juga saya tahu. Tapi saya pribadi saya cenderung menghindari 3 saham dari 3 grup tersebut karena biasanya psikologi saya nggak nyaman aja gitu karena tahu apa sepak terjang grupnya seperti itu. Walaupun tentunya secara teknikal kan teorinya harusnya dingin ya kalau beli saham gitu kan. Kalau memang memenuhi kaidah teknikal untuk naik hajar-hajar aja gitu. Teorinya, tapi saya biasanya memilih yang ya kalau ada yang lain ngapain 3 grup itu kayak nggak ada saham lain. Akhirnya saya berakhir tidak pernah membeli 3 saham tersebut. Begitu. Nah, ini yang terakhir ya, merger akuisisi. Merger itu adalah penggabungan 2 perusahaan menjadi 1 perusahaan. Perusahaan yang melakukan merger akan mengambil atau membeli seluruh aset dan liabilitas perusahaan yang dibeli. Secara otomatis aset dan liabilitas naik. Perusahaan yang dibeli akan berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya akan mendapatkan saham pada perusahaan baru atau sejumlah uang tunai. Akuisisi adalah pengambilan alih atau take over sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Keduanya tetap eksis sebagai perusahaan terpisah. Rada ribet. Dan sebenarnya merger akuisisi ini jauh di luar apa ya kepentingan kita sebagai retail lah begitu. Jadi ya kita kan amuba gitu ke bawah aja kalau ada merger akuisisi mah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ini untuk pemanis saja gitu. Namun demikian salah satu perusahaan akan tercatat sebagai pemegang saham dari perusahaan lainnya. Jadi ini contohnya ya. Pada merger misalnya perusahaan A sama B. Kalau itu merger tuh digabung gitu. Jadi B-nya tuh hilang, jadi perusahaan A doang dicaplok lah. Kalau merger itu gampangnya tuh dicaplok. Kalau akuisisi itu digandeng, direnteng gitu. Jadi perusahaan A sama B
jadi perusahaan AB. Yang sering kita lihat mungkin kita lebih familiar dengan akuisisi ya. Misalnya kita punya kayak CIMB Niaga. Itu kan gabung antara CIMB dengan Niaga. Terus kita punya mungkin Sony Ericsson, ingat nggak dulu? Aduh, jadul banget ya contohnya. Sony Ericsson itu kan Sony dengan Ericsson gitu. Jadi kalau akuisisi biasanya gitu. Kenapa dibilang perusahaan A, perusahaan B jadi digabung? Kalau merger itu mungkin Bank Mandiri contohnya yang gampang lah. Bank Mandiri itu kan merger dari berapa bank ya dulu ya. Zaman Edi Tansil, ayo ingat angkatan 90, angkatan 90. Saya masih SD juga di waktu itu masih kecil. Tapi saya ingat namanya Edi Tansil. Intinya sih kayak Bank Mandiri itu kan gabungan dari 7 bank yang waktu itu bermasalah lalu digabungin di merger sama pemerintah jadi Bank Mandiri. Dulu ada kayak Bank BBD, terus Bank apa meneh Lione aku apa yang lainnya saya nggak tahu gitu kan. Lupa lah, ada di berita pasti ada di googling. Tapi kira-kira begitu. Jadi kalau ini kan dibilang kalau merger perusahaan A tambah perusahaan B jadi perusahaan A. Bisa juga perusahaan A sampai J gitu terus mereka bikinnya jadi perusahaan X itu bisa jadi kayak di rebranding gitu. Itu bisa juga gitu. Jadi dan balik lagi merger akuisisi ini buat tahu-tahu aja karena sebenarnya pengaruhnya bukan nggak ada, tapi maksudnya kita sama sekali tidak berdaya terhadap terjadinya merger akuisisi ini. Oke, jadi merger akuisisi biasanya menjadi berita besar yang diamati para investor, apalagi kalau melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Masalah pengaruh ke harga saham ini tergantung pada case by case karena setiap transaksi merger akuisisi memiliki latar belakangnya sendiri-sendiri. Maksudnya yang aku tulis di sini adalah setiap merger akuisisi itu biasanya itu tadi punya background-nya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita lihat terus pengaruhnya apakah harga sahamnya itu balik lagi tergantung. Misalnya dia terjadi merger ya, misalnya contohnya merger A tambah B menjadi perusahaan A. Ini akan menjadi masalah misalnya B-nya ini perusahaan publik. Apakah pernah terjadi? Pernah. Misalnya waktu Aqua dibeli Danone. Danone itu perusahaan Danone ya tulisannya itu kalau nggak salah Danone itu pokoknya akhirnya jadi delisting, tapi delisting dengan baik ya gitu, Aquanya kalau nggak salah. Maksudnya tuh begini, ada kan yang delisting karena dia jelek, akhirnya di-kick gitu kan. Ditendang dari bursa. Walaupun itu teoritis. Karena saya punya perusahaan nyangkut zaman jebot gitu. Zaman saya masih belajar dulu 5 tahun lalu. Udah ngomong delisting sekian ratus kali, ternyata masih nongol aja nggak delisting gitu. Jadi delisting karena jelek di Indonesia itu pada kenyataannya nggak ada yang nyembelih. Saya belum lihat terus terang. 7 tahun di pasar modal saya belum lihat perusahaan di delisting beneran. Tapi kalau delisting baik-baik kayak Danone itu sama Aqua itu terjadi teman-teman. Sama Sariwangi juga pernah kalau nggak salah itu di delisting secara diprivatisasi bukan di delisting sorry. Privatisasi itu jadinya kalau IPO kan tadinya perusahaan private terus jadi publik gitu kan jadi IPO. Kalau privatisasi itu kebalik perusahaan publik dibeli semua jadi IPO. Jadi private. Nah itu biasanya kalau kita pegang saham yang mau diprivatisasi itu kita bakal ditawarin. Intinya kita akan diperlakukan dengan baik lah. Jangan sampai ada orang tersinggung atau ada orang duitnya diambil terus ngerasa yang, woi, kok saya beli di bursa tiba-tiba uangnya hilang. Itu sangat keras ya kalau merger akuisisi biasanya everybody plays by the rule gitu. Semuanya takut terjadi urusan hukum hanya karena receh-receh saham kita yang hanya berapa lot itu. Jadi biasanya setiap orang yang pegang saham tersebut akan diperlakukan dengan baik dan hak-haknya akan dikasih. Bahkan biasanya kita akan dibeli dengan harga premium. Menurut gosip, saya nggak pernah ngalamin, tapi kata teman-teman saya gitu. Jadi misalnya pada terakhir di perdagangan misalnya 1.000 gitu. Nanti kita kayak ditawarin kayak 1.500, 1.200, whatever lah. Tapi intinya kita akan dikasih cuan lah perusahaan dari sini jual karena mau privatisasi saham lu sini gue beli modal lu berapa nih gue kasih untung. Intinya gitulah. Intinya sih approach bisnis lah ya biar kita mau jual dan tidak merasa dirugikan. Kira-kira begitu. Ini ya benar, Pak Hasan. Hihi. CTRA, CTRS, CTRP dulu merger jadi CTRA, iya. Betul itu. Kayaknya malah mau dijadiin tesis sama teman saya waktu itu. Iya betul-betul. Itu kayak tahun 2017 kali ya. 2017, 2018 gitu. Tanggal 29 Maret, Dirut UNVR, borong saham UNVR, apakah akan mempengaruhi harga saham? Atau tetap tergantung market? Bagaimana kalau kita lihat saja, Pak? Karena saya juga nggak tahu. Nanti saya ngoceh doang.
Saya juga penasaran. Ini kan kita udah saya thank you. Gitu. Apa tadi? Unilever. Ini apa kabar ini ya? Ini dulu ya tahun 90 ya Allah. Cuma orang kaya yang punya Unilever dulu itu. Sekarang ngenes apa Unilever saya sering bercanda sama. Jadi saya punya kayak nasabah waktu masih kantor lama tuh sudah deket gitu kayak teman sendiri. Sering ceng-cengan masalah Unilever ini karena dia pegang Unilever dari 2019 terus yang, "Mbak, aku kok nggak pernah cuan gimana ini?" Stres ya. Oke, jadi kita lihat Unilever ya secara monthly. Seperti yang kita tahu dari tahun 2018 dia sudah merana gitu kan. Bulan ini pas hari ini kan closing Maret ya, berarti ini udah tutup barnya. Menurut saya ini bad news karena jelas kan masih di bawah nih, masih merah. Nah ini loh volumenya. Volumenya ini semangat gitu ya. Semangat turun yang jadi masalah gitu. Jadi menurut saya sih masih tetap akan melanjutkan penurunan yang sangat menyesal gitu ya. Terus saya sedih kalau bahas Unilever nih kayak apa ya? Kayak masa depan tak jelas gitu loh yang oke, Mbak turun, oke turunnya sampai mana saya nggak tahu karena nggak kelihatan. Nah, ini serius nih saya nggak bercanda, nggak kelihatan. Target berikutnya itu penurunannya ke 3.000. 3.000 mentok Mbak nggak? Kalau 3.000 nggak mentok nanti dia ke 2.000 lah gitu kan 2.100 gitu. Kalau itu nggak mentok ada 1.000 kan ngeselin ya orang analisa begitu gitu kan. Makanya ya itu tadi apa kalau punya limit cut loss tolong di cut loss karena kalau jeblok kayak Unilever ini repot juga gitu. Jadi kalau tadi Pak Widodo bilang tanggal 29 Maret borong dirut Unilever itu biasanya untuk ini aja Pak, buat manis-manis gitu, untuk bilang bahwa statement bahwa kalian jangan panik, dirutnya aja masih beli kok. Kalian masih percaya sama Unilever gitu loh. Untuk memberikan kesan seperti itu ke market gitu. Nanti harga sahamnya gimana? Suka-suka lah gitu loh. Kan tadi saya udah bilang kan market itu kan bergerak sebagai kumpulan. Dirut Unilever boleh kaya tapi duitnya berapa sih gitu. Kan tetap aja kalah dengan market, kumpulan uang market. Jadi kalau Dirut Unilever lawan saya ya saya kalah. Tapi kalau sayanya bagian dari market dan di marketnya ada sekian triliun yang bergerak kan Unilevernya yang kalah. Begitu. Jadi Dirut Unilever yang kalah. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu sih. Ini komennya Pak Hasan. Unilever mehong. Kalah sayang sama AMRT, Alfamart. Ya, iya sih Pak. Unilever ini udah kayak jagoan lama sih ya kalau kata saya. Jadi, tapi ada satu hal kalau saya boleh sharing yang saya pelajari dari Unilever. Karena dulu ini merupakan saham yang waktu saya belajar kayak 7 tahun yang lalu, saya diajarin cici-cici. Dia pecinta Unilever ya. Jangan-jangan keluar negeri kan Unilever. Pokoknya dia dulu trading cuma Unilever sama gudang garam, BCA. Lainnya nggak ngerti. Gitu. Jadi dia cinta sama Unilever ini. Dulu dia ngajarin saya, udah belinya Unilever aja, kamu nggak bakal rugi. Dia ngajarin saya begitu. Saya masih unyu banget waktu itu. Masih belum kerja di sekuritas, belum S2 di saham, masih unyu banget. Beli buy sell aja ketuker gitu kan mencetnya. Jadi kalau yang belum ketuker beli buy sell-nya belum lulus. Itu adalah ospek. Ospek pasar modal begitu, harus ngerasain ketuker beli buy sell. Anyway, yang saya pelajari dari Unilever ini adalah bahwa ternyata kita nggak bisa membabi buta mencintai sebuah saham atau mendewakan saham tertentu, perusahaan tertentu, dan segala macamnya. Jadi tolong kalau beli saham tuh jangan halu bahwa kita pemilik. Maksudnya gini. Kalau kita bikin bisnis sendiri, misalnya saya bikin PT Anggi Puspa Pradini gitu ya, itu saya kan tentu akan fight buat perusahaan saya karena itu perusahaan saya gitu kan. Tapi semuanya kontrol kan ada di saya, itu memang perusahaan saya. Tapi kalau kita beli saham, kan saham itu kan bagian dari kepemilikan gitu kan teman-teman ya definisinya. Tapi kalau kita beli saham di publik, misalnya saya beli Unilever, kan by the rule sebagai aturan kan saya ini adalah bagian dari pemilik Unilever kan begitu. Tapi jangan lupa kita itu pemilik tanpa kontrol. Kita nggak tahu informasi di dalam, kita nggak tahu orangnya siapa, kita nggak suka apa OB-nya nggak bisa mecat kasarannya gitu kan, kasarnya gitu. Jadi kita tuh hanya pemilik berdasarkan capnya gitulah.
Tapi nggak bisa nuding gitu loh, maksud saya kan beda dengan misalnya tadi PT Agi Puspa Pradini tadi. Saya ya pemilik ya dicap ya nuding gitu kan. Jadi kalau nuding itu maksudnya kalau ada apa-apa saya bisa berperan aktif bener-bener ngecat orang kayak ganti orang kayak bikin policy ini itu segala macam gitu loh. Kalau kita enggak, duit kita di dalam, kalau beli di market itu duit kita di dalam, tapi kita nggak punya kontrol apa-apa. Paling-paling kan RUPS itu kan ala-ala kita datang goodie bag bla bla, tapi kan pada faktanya ala siapa sih yang beneran mikirin manajemen perusahaan, nggak ada gitu. Jadi jangan terlalu mencintai sebuah saham kayak seakan-akan itu punya kita gitu. Itu bukan punya kita dalam tanda kutip. Kalau udah jelek buang aja, cari yang lain gitu, nggak usah pusing gitu. Jadi dan yang itu satu itu yang saya pelajari dari Unilever. Terus kedua bahwa saya pribadi sih ya berpikir kalau investasi terlalu panjang, tapi ini pendapat super pribadi ya, ini hanya view saya saja. Kita berinvestasi super panjang misalnya kayak buat pensiun apa misalnya kayak nabung saham itu kan ditabung dari kita muda, misalnya kayak saya ini nabung 30 tahun Unilever atau BCA atau apa. Ya, udah saya cinta banget sama BCA. Terus yang salah satu saham favorit saya di market BCA terus terang aja. Tapi kalau saya suruh naruh duit saya membabi buta di BCA selama 30 tahun, saya mikir, padahal itu saham favorit saya gitu. Karena kalau jangkanya 30 tahun terlalu panjang, itu kita benar-benar tidak bisa menebak pergerakan market gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih senang apa kalau di market tuh view-nya lebih ke jangka menengah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pegang 1, 2, 3 tahun terus monthly-nya jelek bisa kayak gini Unilever begini, dan apa yang pegangin apalagi masih beli gitu kok kalau saya sih ya gitu loh. Kan rugi waktu, perutnya mules, pusing, terus ada orang happy cuan, kita nggak cuan-cuan gitu kan kayak nolongsol gitu ya. Jadi apa harus harus tetap bereaksi terhadap market, tapi tidak reaktif ya. Saya bilang bereaksi tidak reaktif. Bedanya itu apa? Kalau bereaksi itu kita melihat berdasarkan timeline kita. Misalnya kita cek setiap 3 bulan, oke lah masih dalam batas toleransi, atau oh berdasarkan trading plan udah nggak masuk cut gitu. Itu apa kita bereaksi terhadap, jadi market bergerak dan kita bereaksi terhadap requirement persyaratan yang kita punya. Tapi kalau reaktif itu ada di kalau yang sering lihat apa Pak Hasan tuh biasanya ngeliatin harga naik turun gitu kan, hijau merah terus tiba-tiba merah terus kita ikut jual, itu namanya reaktif. Karena sebenarnya kita jualan karena di trigger reaksi pasar. Kalau reaktif tuh jangan, tapi harus harus bereaksi terhadap pergerakan harga di market. Emiten coal, Adro Indi, kenapa cenderung turun? Kenapa anak Adro ADMR malah terbang ya? Nah, mari kita lihat. Aku udah lama nggak lihat ini, nggak lihat Adaro. Oke, kita bahas kali ini dulu kali. Saya kangen Pak, ini udah lama nggak lihat ini. Terus aku sakit hati lagi. Tuh. Dulu aku tuh beli dulu di 1.800, kita mau jual di 4.000. Terus aku udah keburu jual karena ada weleh-weleh segala macam gitu. Ternyata sekarang naik. Aku kesel gitu. Anyway, aku jadi curhat. Oke, jadi mungkin kita bahas Adaro sama ADMR aja ya, biar seru ya. Nah, ini untuk Adaro. Wait, ada chat. Ganti daily. Iya, Pak, sebentar. Saya selalu senang melihat itu dari jangka panjangnya. Ini ya, kayak Adaro kita lihat. Level ini nih, 2.700-an itu memang sudah memang mentoknya di situ gitu loh, berdasarkan dari tahun 2009. Ini kan dari sini 2000 berapa ini? Wait, saya geser dulu. 2010 ya, 2011. Jadi ini memang resisten kuat, itu yang harus kita catat gitu loh Pak. Kenapa saya senang melihatnya dari monthly, supaya kita tahu posisi harga itu ada di mana secara jangka panjang, bird eye view dari kayak range 10 tahun terakhir ini gitu. Ini memang posisi yang sebenarnya kemarin udah manis banget kan, dia sempat ke 3.000 terus ke push lagi ke bawah mendekati 2.700 lagi. Ini memang sudah seharusnya begitu gitu loh. Nanti kita lihat bulan depan apakah dia bisa bertahan di atas 2.700. Kalau bisa 3 bulan closing di atas 2.700 baru kita mungkin bisa expect dia naik lagi ke atas. Itu satu ya, dicatat secara monthly. Terus kita coba lihat daily-nya. Nah, daily-nya itu karena tadi kalau lihat di daily gini kan nggak kelihatan Pak, kayaknya dia koreksi biasa aja gitu loh. Padahal menurut saya kalau dari monthly-nya ini memang
2.700 itu udah berat gitu. Kenapa dia koreksi? Ini nanti bakal koreksi ke 2.300 atau 2.400 lah. Paling cepat 2.400. Tapi mungkin nyampe 2.200 juga. Antara range itu dia. Koreksinya bakal nyampe ke situ. Kalau pertanyaan, terus sekarang kita lihat ADMR. Ini kan yang baru IPO kemarin ya. Terus kemarin ada yang curhat, Mbak, siapa itu di grup. Aku terus beli, terus dijual. Sampai sekarang nyesel nggak karu-karuan. Dia bilang gitu. Ini adalah nasib kita di market. Maksudnya gini. Jadi kan kita sering gini ya, kayak pertanyaannya kok emaknya turun, anaknya naik gitu kan. Anaknya malah terbang. Karena sebenarnya emak sama anak kalau udah sama-sama IPO, Pak, itu nggak saling kenal. Gitu. Jadi emang nggak kenalan. Jadi harus dibedakan. Walaupun dia secara grup satu gitu kan, apa satu holding gitulah ya kasarannya. Tapi itu bukan berarti bergeraknya bareng gitu. Jadi Adaro-nya akan bergerak sendiri, ADMR-nya akan bergerak sendiri. Kalau dari Adaro, view-nya kan tadi begitu. Dia memang kena resist kuat di 2.700. Jadi kalau sekarang terus dia galau dan terus koreksi ke 2.000 berapa tadi? 2.300, 2.200. Memang harusnya begitu. Nanti tinggal kita lihat habis koreksi ke 2.300 mantul lagi nggak. Sedangkan kalau ADMR, ini memang ini adalah IPO yang dihayalkan semua orang kalau mau ngomong. Orang dulu Bapak Ibu sekalian ngayalnya buka ini bakal kayak gini. Harapannya gitu ya. Ini kan IPO di 130 ya gitu. Terus sekarang jadi 2.300. Terus kayak semua orang galau, oh andai aku beli IPO di sini sekarang udah jadi miliarder gitu ya. Ini memang kalau pertanyaannya kenapa ADMR itu terus terang saya nggak bisa jawab Pak kenapa gitu. Karena memang ya dia naik, emang dinaikin. Kita ini kan retail tuh selalu kalah informasi yang kayak gitu loh. Jadi tapi kalau kita terus generalisasi bahwa oh kalau moga-moga tiap IPO nanti kayak ADMR, biasanya itu benjut doang Pak. Jadi ini adalah salah satu nggak enaknya di market sebagai retail tuh ini. Kalau karena kita bekalnya technical analysis ini memang nggak bisa dianalisa kalau menurut saya gitu loh. Udah ya emang aja nasibnya dia begitu gitu loh. Paling nanti kalau misalnya dia ada datar-datar lagi terus ada begini break terus kita mau beli cut loss-nya di sini udah kita tracing gitu ya ngikut tren gitu boleh kalau mau kayak gitu. Tapi kalau pertanyaannya kenapa gitu ya itu nggak bisa jawab juga gitu loh. Karena memang tadi ibu dan anak tuh geraknya akan beda-beda. Contohnya kayak siapa ya? Indofood itu kan satu grup tuh. Indofood itu di bawahnya Pak ada ICBP, SIMP sama LSIP. Itu beda-beda semua geraknya. Yang satu jual Indomie, yang satu yang dua jual minyak sawit gitu kan. SIMP sama LSIP geraknya juga beda-beda sendiri-sendiri gitu. Jadi memang ya gitu ya kalau udah di market nanti geraknya sendiri-sendiri gitu loh. Bapak Ibu bapak emak sama anak nggak saling kenal gitu loh, saham walaupun satu holding. Jadi kita jangan analisanya blawur gitu maksudnya membandingkan misalnya oh tapi kan mereka satu grup ini tuh jangan dibandingkan begitu ya nanti kejeblos gitu maksud saya. Jadi kalau misalnya kita mau trading Adaro ya sudah misalnya kayak tadi. Misalnya kayak ini nih. Adaro misalnya, wah ini Mbak kayak turun, aku beli nggak ya gitu. Kalau saya beli nunggu di sini Pak paling nggak 2.400, sabar pasti turun Pak. Kalau ngelihat dari monthly-nya pasti turun, dah tungguin aja kuat-kuatan. Nih 2.400 saja masih di atas Pak sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, karena kalau nungguin ini mah kita nungguin mau ke sini ini nunggunya 5 tahun gitu kan keburu tua nanti. Nggak pinter-pinter tradingnya. Kita kalau mau trading pakai daily, tapi harus tahu perspektif secara menyeluruhnya gitu. Jadi bisa kayak di sini nih. Nanti bisa kita beli let's say kita beli 2.300 lah di tengah-tengah gitu kan. Terus nanti harga turun cut loss-nya misalnya ini 2045. Ini harus di cut loss ya. Kenapa saya bilang harus di cut loss? Karena berdasarkan monthly-nya coba kita lihat. Berdasarkan monthly-nya dia masih potensi turunnya itu sampai 1.600. Paling enggak gitu loh. Moving average-nya aja masih di sini 1.500. Oke, jadi nangkep maksud saya.
Itu kenapa perlunya, kalau saya pribadi ya, kenapa perlunya melihat dari monthly terus kita zoom in ke daily. Karena supaya tahu seberapa pentingnya level cut loss-nya itu gitu. Itu bisa kelihatan dari monthly-nya. Jadi kalau di monthly-nya kayak begini masih ngeblong jauh dari moving average, berarti potensi turunnya itu kalau terjadi penurunan akan kasar gitu loh turunnya. Jadi lebih baik kita menyelamatkan modal dengan cut loss tadi. Tentunya dengan perhitungan yang baik ya. Jadi kalau cut loss ya modalnya nggak habis gitu. IPO Goto potensi seperti buka, tapi bisa juga seperti ADMR ya. Lebih baik wait and see aja deh. Iya betul Pak. Jadi ada yang beli Goto, ada yang beli Goto. Goto ini kalau misalnya, jadi gini aja kalau beli, bisa beli Goto, penasaran gitu kan, biasanya kan begitu. Coba chartnya kita ganti ADMR, ya smart. Kita beli Goto, kalau udah misalnya udah untung, ya dijual. Nanti kalau misalnya terlihat kayak ADMR begini, itu nunggu terbentuk kayak ADMR-nya dulu ya, jangan assume, jangan asumsi di depan. Jadi misalnya Goto nih, misalnya nanti kan tuh tinggi 300 something itu kan, 338 katanya ya. Misalnya nanti 3 hari hijau gitu. Kalau saya jual aja. Gampang nanti misalnya, oh ternyata ya ADMR mbak misalnya. Mbak Menowo kayak begini gitu kan. Oh itu saya kalau perlu Pak, belinya kalau perlu di sini 1.500. Tapi terkonfirmasi. Nanti tentunya ini jangan ngawur ya. Jadi maksudnya kalau tuh saya beli jebret di atas gini ya, modal nekat, bondo nekat gini ya, karena nafsu gitu kan. Wah ini, nah nanti katosnya di bawah sini nih, di bawah 900. Dihitung dengan baik jumlahnya ya teman-teman. Tapi pasti kita belinya sedikit sekali karena risknya kita ngambil besar. Tapi kita tahu kalau risknya diambil besar nanti ruginya tuh karena belinya sedikit ruginya kecil gitu terhadap portofolio. Gitu. Jadi apa, kenaikan profit sama jumlah yang dibeli itu kayak rem sama gas gitu loh. Jadi kalau kita risknya besar, kita tahu kita beli di breakout di sini kan tinggi nih. Iya kalau naik, ini kan naik kan jadi manis tuh gitu. Kalau turun kan jeblok gitu, pusing. Nah ini namanya trading high risk, dan ini sebenarnya kayak ngejar kereta yang udah jalan, kita kayak cuit, jadi koboi gitu kan di belakang. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Misalnya memang kita mau ambil resikonya, berarti belinya dikit gitu. Biar nanti kalau salah kita nggak babak belur. Tentunya kalau dia terus naik take off begini ya, terus biasanya orang ya tau gitu belinya banyak gitu ya gitu. Jadi itu memang apa ya, harus ngambil titik keseimbangannya memang di situ sih. Makanya kalau yang bilang misalnya, wow di stock market kayak sebenarnya nggak juga kok. Reasonable lah kalau menurut saya, memang menguntungkan di stock market, tapi kayaknya juga reasonable kayak orang usaha biasa gitu kan. Kan nggak mungkin orang usaha biasa profit 100% setahun toh, kecuali dia momen tertentu atau bagaimana. Tapi kan pada biasanya bisnis bisa ROI 20% saja itu sudah bagus gitu loh. Jadi ekspektasi kita terhadap trading juga harus seperti itu. Cuma biasanya kita termina-bobokan oleh para ya model-model afiliator dan orang-orang yang senang jualan premium, flexing, pamer-pamer duit dan segala macam, seakan-akan kayak wah trading modal 1 juta jadi 1 M gitu, itu tuh nggak ada Bapak Ibu saya sama saya. Kalau kayak gitu udah banyak orang kaya gitu. Jadi memang apa semuanya butuh proses gitu loh. Jadi ya balik lagi. Kira-kira begitu. Ada lagi pertanyaan lain? Kita sudah hampir setengah 9. Wah ternyata panjang malam ini guys. Dan tidak terlalu membosankan juga, ternyata banyak yang nanya. Saya tadinya sudah khawatir kalau nggak bahas kalau nggak bahas grafik, jangan-jangan nanti nggak ada yang nonton lagi. Tapi ya lumayan lah. Untuk yang kita mau mau Ramadan masih bersemangat. Nanti akan ada reviewnya ya Bapak Ibu. Ini aku rekam, nanti aku masukin ke YouTube seperti biasa. Sabtu aku sharing. Oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi dulu malam ini. Terima kasih teman-teman sudah datang. Oh, properti apakah menarik? Properti kebetulan saya tadi habis lihat BSDE, Pak. Kayaknya oke. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir sebelum kita ciao. Oke, jadi BSDE menurut saya sudah kelihatan menarik, terutama ini grafik monthly-nya. Dia hijau hari ini dan ada di support ini ya, dan ini volumenya cakep. Jadi ada potensi, kayaknya bakal cakep. Tapi kalau nanti harganya koreksi ke bawah 900, ini lihat aku garis di sini ya. Ini kalau ngedrop ke 900, potensinya bisa ke 600. Itu dicatat dulu. Ini bukan trading plan ya. Saya cuma bilang kalau 900 ini jebol, potensinya ke 600. Jadi nanti kita lihat bagaimana di daily-nya.
Nah, tadi kan 900 ya. Ini di sini. 600 masih di bawah lagi berarti nggak kelihatan toh. Kalau mau beli di sini boleh. Saya sih sebenarnya ini boleh ini hajar kanan hari Senin. Nanti cut loss-nya jadi cut loss-nya ada dua. Bisa di 970 sini. Atau kalau mau ekstrim di bawah. Ingat tadi, kalau jebol 900 dia ke 600. Kita mau nunggu di sini boleh. Tiap ini akan ada konsekuensinya. Kalau kita cut loss-nya di 970, kita bisa take profit di daerah sini toh. Kan sekitar 2 kali nih kalau dilihat. Ini 1 ke sini, 2 kali risk kan sekitar di sini. Itu lebih make sense kalau menurut saya. Dengan referring melihat ke grafik daily ya. Kalau kita cut loss-nya di sini, kita harus expect dia lebih dari sini gitu. Maksudnya supaya rasionya bisa 1:2 rasio risk-nya dengan dengan reward-nya. Jadi kalau saya sih lebih prefer di sini aja biar lebih cepat geraknya uangnya. Jadi bisa beli di mungkin ya inilah hajar kanan aja 10.20, cut loss-nya 9.70, nanti take profit daerah 1.200-an kurang lah, 11.80, 11.90 gitu. Oke lah. Itu aja ya untuk properti. Lainnya nggak tahu deh, aku belum lihat. Iseng-iseng dia lihat Pewon. Dulu saya punya teman cinta banget sama Pewon. Apa kabar dia? Bentar, kita lihat Madrid. Oh, udah mulai mirip-mirip ya properti ya. Tapi kok ini begini, jelek amat. Tahun berapa ini? Oh, tahun jebol 2009. Ini warnanya tak ganti ya, biar fresh gitu. Pakai warna apa ya? Biru, biar kelihatan. Nah ini, oh kurang tebel nggak ya ini? Kurang tebel, tunggu. Tenang, nah ini aja. Nah ini, tuh mantep. P1 masih di monthly resist ya, trendline resist. Kalau saya sih, saya nunggu dulu kalau P1. Udah itu aja tadi lah, BSD lah. Ya, kalau mau beli properti mungkin BSD cakep tadi. Ini P1 belum cakep lah, nunggu kalau bisa jebol biru-biru ini. Mungkin stabil di atas 500, mungkin baru lebih menarik buat dilihat. Gitu aja. Oke, properti itu dulu ya. Kita, oh ya maaf lahir batin teman-teman, mau puasa ya, saya puasa insya Allah. Terus nanti selama bulan puasa kita edukasi stop dulu karena waktunya menurut saya susah. Kalau nanti kan lagi jam segini lagi traweh gitu ya. Pokoknya rada ribet. Kalau siang saya biasanya blow on kalau puasa gitu karena lapar, maaf gitu kan. Jadi saya rasa nggak efektif juga kan video edukasi kita juga udah banyak. Nanti kalau tiap minggu saya share aja video-video lama. Kan itu masih sangat relatable juga kan masih bisa banyak yang dipelajarin dari situ. Gitu. Nanti kita edukasi online lagi abis Lebaran. Oke? Jadi biar fresh kita udah liburan, insya Allah lebih fresh kitanya. Oke? Thank you sudah datang malam ini. Bye-bye.